A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran logika ke-17 ini kita akan meneruskan pembagian daripada pertentangan, di mana telah disebutkan terdahulu bahwa pertentangan ini dibagi menjadi 4: pertentangan perlawanan, pertentangan pemilikan dan tidak, di mana 2 bagian ini sudah kita lewati, sudah kita bahas pada pelajaran logika ke-16. Pada pelajaran kali ini kita akan meneruskan pada bagian ke-3 dan ke-4. Setelah teman-teman mengerti bahwa dasar daripada pertentangan ini adalah tidak bisa bertemunya 2 pahaman dalam satu tempat atau ruang, kemudian dalam satu waktu dan sisi pandang, lalu setelah juga mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan pertentangan perlawanan dan pertentangan pemilikan dan tidak, beserta hukum-hukum keduanya, maka kali ini kita akan mengurai, merenungi, memahami bagian ketiga, yaitu pertentangan kontra. Pertentangan kontra ini adalah, jadi intinya adalah 2 hal yang sama-sama berupa sifat yang bisa mensifati satu subjek, satu mausuf, satu yang disifati. Jadi kalau ada sifat berarti ada yang disifati. Kalau ada sifat berarti ada mausuf. Mausuf yakni yang disifati, atau objek sifat atau subjek sifat, terserah. Kalau dilihat daripada tersifati, maka menjadi katakanlah objek sifat. Tapi kalau pemilik sifat, maka bisa dikatakan subjek sifat. Jadi 2 hal, 2 sifat, katakan begitu, yang bisa mensifati satu subjek dan bergantian. Bergantian maksudnya tidak bisa berkumpul. Ingat bahwa kontra ini adalah bagian dari pertentangan, di mana makna pertentangan tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, waktu dan sisi pandang. Jadi 2 sifat ini dikatakan bergantian, yakni tidak bisa berkumpul, maksudnya yakni manakala yang satu datang yang lain pergi. Artinya, sebab ketika bergantian bisa saja yang satu pergi, yang lainnya datang. Tidak, kapan saja satu di antara keduanya itu ada, maka yang lainnya tidak ada, gitu. Pergi bukan berarti ada kemudian pergi. Jadi dalam kalimat-kalimat ini nanti akan ada kalimat di naskah, kalau yang satu datang yang lain pergi. Nah, kalau yang satu datang yang lain pergi, tidak mesti bahwa dia datang kemudian yang lain betul-betul pergi. Misalnya putih datang, hitam pergi. Jadi tidak mesti hitam dulu ada, kemudian putih datang, kemudian hitam pergi. Nggak mesti begitu. Jadi kapan hitam datang, putih nggak ada. Kapan putih ada, hitam tidak ada, gitu. Jadi kapan yang satu datang, yang lainnya pergi. Tapi kalau hitam pergi, belum tentu putih datang. Hitam kalau pergi, belum tentu putih datang. Tapi kalau hitam datang, sudah tentu putih pergi. Kalau putih datang, sudah tentu hitam pergi.
Tapi kalau hitam datang, kalau hitam pergi, belum tentu putih datang. Kenapa? Karena bisa aja merah yang datang. Nah, jadi tapi kalau putih datang, pasti hitam pergi. Kalau hitam yang datang, pasti putih yang pergi. Begitu. Ini yang disebut dengan pertentangan kontra atau diddan dalam bahasa Arab, contrary dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau teman-teman punya misalnya ya kamus bahasa Inggris logika, di sana bisa dilihat contrary, dan hukumnya jelas tidak bisa berkumpul memang dua-duanya karena memang pertentangan nafasnya di situ, tidak bisa bertemu dalam satu ruang, waktu dan sisi pandang. Tapi bisa pergi nih. Jadi dua-duanya bisa terangkat. Jadi sesuatu bisa terlepas dari dua-duanya. Seperti merah, seperti darah, terlepas dari hitam dan putih. Panas dan dingin misalnya, kayu, misalnya kayu biasa itu tidak dikata panas, tidak dikata dingin, kecuali kalau terkena api misalnya kemudian panas, atau terkena es kemudian dingin. Jadi dua-duanya bisa terangkat. Kayu tidak panas dan tidak dingin. Tapi kalau dingin datang, panas pasti pergi. Kalau panas datang, pasti dingin pergi. Tapi kalau panas datang, kalau panas pergi, belum tentu dingin datang. Kalau dingin pergi, belum tentu panas datang. Kalau panas pergi, belum tentu dingin yang datang. Karena apa? Bisa aja yang datang itu keadaan biasa-biasa, yang tidak disebut panas, tidak pula disebut dingin. Sekali lagi, bukan berarti kalau yang satu pergi kemudian yang lainnya datang, lawannya itu enggak. Tapi kalau yang satu datang, pasti yang lainnya pergi. Sebab kalau yang satu ini pergi, bisa saja hal lain yang datang, yang bukan yang berlawanan itu, tapi hal lain. Seperti misalnya tadi itu hitam dan putih yang berlawanan, perlawanannya harus puncak. Nah, di sini syaratnya perlawanan yang dari keduanya ini harus bersifat perlawanan puncak. Jadi kalau hitam dengan putih, itu yang bagian ketiga. Bagian keempat disebut pertentangan mutadaifain. Jadi terpaksa memakai istilah bahasa Arab karena belum berhasil saya carikan padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik. Nah, jadi pertentangan boleh, pertentangan saling mengikat misalnya, dalam pahaman maksudnya. Jadi pertentangan saling mengikat. Maksudnya begini. Ini juga sama-sama dua sifat. Tapi bedanya, kalau yang kontra, untuk memahami yang satu seperti panas, nggak perlu orang memahami dingin. Untuk memahami dingin, tidak perlu memahami panas. Jadi panas dalam pahaman panas tidak terkandung pahaman dingin. Jadi panas kan tidak dingin, dingin tidak panas umpamanya ya. Jadi tapi dalam pahaman panas tidak ada terkandung tidak dingin. Dalam pahaman dingin tidak terkandung pahaman tidak panas. Jadi orang bisa aja tidak mengerti panas, tidak mengerti dingin, atau tidak menggambarkan dingin dan tidak menggambarkan panas, tapi bisa memahami dingin. Jadi untuk memahami dingin, seseorang tidak perlu ingat kepada panas, atau tidak perlu tahu tentang panas. Cukup dingin sudah. Oh ini dingin, oh begini ini dingin. Gitu. Tapi kalau di pertentangan mutadaifain, untuk memahami yang satu perlu kepada yang lain. Perlu tahu, perlu pembayangan, dan seterusnya.
saling terkait gitu. Ini yang disebut pertentangan saling terkait. Ini mutadaifain. Seperti apa? Seperti atas. Untuk memahami atas, seseorang harus memahami juga bawah. Jadi apa arti bawah? Jadi harus dibayangin, bawah itu harus terbayang. Jadi dalam memahami atas, dalam menggambarkan atas, harus pula ada gambaran tentang bawah. Yakni atas lawannya bawah, bawah lawannya atas. Hitam lawannya putih, tapi untuk membayangkan putih nggak perlu membayangkan hitam. Cukup lihat, oh ini kapas, oh ini putih, ya udah. Tapi kalau dibilang itu atas, ini ketika kita menengok misalnya ke atap itu adalah atas. Jadi pasti dalam benak kita ada gambaran lantai yang kita injak atau posisi kita yang di bawahnya. Gitu. Atau misalnya ayah dan anak. Untuk memahami anak, untuk memahami ayah sama. Sama seperti untuk memahami atas atau untuk memahami bawah. Jadi ketika dia seorang ayah, nah pasti dalam benak kita itu terkandung makna memiliki anak. Ketika kita bilang dia seorang anak, pasti tergambar dalam pikiran kita ayahnya atau orang tuanya, anak. Jadi anak adalah keturunan orang tua, ayah katakanlah. Ayah adalah dilihat dari sisi anaknya. Jadi dibilang ayah karena punya anak. Dibilang anak karena punya ayah. Jadi kalau seseorang itu tidak punya anak, nggak bisa dibilang ayah. Ini memang semua tahu bahwa setiap seorang yang tidak punya anak nggak bisa bilang ayah. Tapi maksud saya adalah manakala dibilang ayah, tergambar dalam benak kita punya anak. Gitu. Jadi saling terikat, saling mengikat. Hukumnya sama saja. Dia tidak bisa bertemu ayah dan anak. Jadi satu orang bisa dibilang ayah, bisa dibilang anak, nggak bisa. Dalam satu tempat seperti katakanlah Ali, dia ayah, dia anak, nggak bisa. Anak saja atau ayah saja. Jadi dalam satu ruang, yakni Ali, nggak bisa. Tapi syaratnya ingat, syaratnya kan 3. Dalam satu ruang, waktu, dan sisi. Jadi Ali sekarang ini juga ayah dan anak dari satu pandang. Jangan lupa syarat ketiga, dari satu sisi pandang. Jadi kalau dilihat dari atas, dia pasti ayah saja, nggak bisa anak. Kalau dilihat dari anaknya, dia ayah. Kalau dilihat dari sisi anaknya, dia ayah. Tuh. Kalau dilihat dari atas, yakni dari ayahnya, dia anak. Saya tadi bilang kalau dilihat dari atas, dia adalah ayah, salah. Kalau dilihat dari atas, pasti dia anak. Kalau dilihat dari bawah, pasti dia ayah. Yakni dilihat dari atas, dari ayahnya, dia anak. Dilihat dari anaknya, dia ayah. Jadi beda sisi pandangnya. Tapi kalau kita lihat dari satu sisi pandang, nggak bisa Ali. Yakni Ali tetangga kita itu, maaf, misalnya Ali anaknya Pak Joko misalnya, sebelah kita itu yang sudah punya anak misalnya, dia nggak bisa dibilang ayah dan sekaligus anak dari satu pandang, dalam satu waktu dan dalam satu ruang, yakni ruangnya Ali itu. Gitu. Jadi hukumnya apa? Tidak bisa ketemu. Tapi terangkat bisa. Di mana misalnya ayah dan anak ini terangkat? Misalnya bukan di Ali ketika belum. Oh, terangkat di Ali ketika belum punya anak. Nggak bisa. Sebab Ali sekalipun belum punya anak, memang dia tidak bisa disebut ayah.
tapi disebut anak, berarti tidak bisa lepas dari salah satu dari dua hal tadi, yakni ayah dan anak. Berarti lepasnya di tempat lain, misalnya di mana-mana yang tidak layak untuk disebut ayah dan anak, misalnya pohon. Ayah dan anak sebagaimana manusia, ya, pohon juga beranak, misalnya seperti pisang, pohon pisang ada anaknya misalnya. Ayah dan anak ini yang dipakai dalam manusia atau binatang misalnya. Nah, dia bisa lepas di mana? Di pohon atau di batu, di air. Jadi batu nggak bisa dibilang bukan ayah dan bukan anak, begitu. Baiklah, kita baca naskahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, ini bagian ketiga, pertentangan kontra dalam kurung diddan atau contrary. Pertentangan kontra adalah dua hal yang sama-sama berupa wujud yang saling bergantian mensifati sesuatu, maudhu atau subjek. Terserahlah, mau dibilang objek juga boleh, dilihat dari mensifati, ini disifati, sorry. Jadi ketika sifat mensifati berarti bendanya itu disifati, dilihat dari sini objek. Tapi kalau dari sisi dia yang memiliki sifat tempatnya ini berarti dia subjek. Oke, kita bilang subjek. Yang saling bergantian, naskah yang saling bergantian mensifati sesuatu, maudhu atau subjek. Dan untuk memahami yang satu tidak perlu membayangkan yang lainnya, gitu. Jadi untuk memahami putih tidak perlu memahami hitam, tidak perlu menggambarkan hitam. Seperti panas dan dingin, hitam dan putih, wanita dan pria, dan lain-lain. Sekali lagi, tidak berarti sesuatu itu ada dulu baru diusir dengan lawannya. Misalnya tidak harus sesuatu itu kemudian laki-laki kemudian datang perempuan kemudian sifat lakinya pergi. Enggak begitu. Jadi kapan salah satunya ada, yang lain tidak ada, gitu. Tapi di tempat yang lain seperti panas dan dingin, kapan dia pergi? Tidak mesti lawannya itu datang. Gitu. Tapi kalau ada sifat yang abadi, seperti apa? Laki-laki dan perempuan itu. Jadi ketika perempuan datang, laki-laki pasti nggak ada. Tapi perempuan ini tidak mungkin pergi, sehingga laki-laki yang datang atau misalnya sifat lain yang datang, tidak begitu. Itu. Tapi kalau sifat-sifat yang lain itu ada yang bisa pergi seperti panas dan dingin, hitam dan putih. Oke, naskah. Perlu diketahui bahwa titik 2. 1. Pertentangan kontra selalu berupa sifat. Selalu berupa sifat. Yang kedua, saling bergantian. Nah, saling bergantian di atas, kan ada di atas itu pertentangan kontra adalah dua hal yang sama-sama berupa wujud yang saling bergantian mensifati. Nah, saling bergantian di atas tadi itu adalah yakni kalau yang satu datang maka yang lain pergi. Bukan kalau yang satu pergi yang lain datang. Nah, lebih halus lagi, kalau yang satu ada yang lain nggak ada, gitu. Bukan datang artinya kayak orang berjalan datang. Jadi kalau yang satu ada yang lain nggak ada, udah gitu aja. Tapi kalau yang satu ini pergi, yang satu menjadi nggak ada, belum tentu yang lain yang datang. Mungkin yang lainnya yang lain. Seperti putih kalau pergi, belum tentu hitam yang datang. Bisa aja merah yang datang. Yang ketiga, poin ketiga, ini perlu diketahui ya. 1. Pertentangan kontra selalu berupa sifat. 2. Saling bergantian. Maknanya
yakni kalau yang satu datang maka yang lain pergi, bukan kalau yang satu pergi yang lain datang. Yang ketiga, perbedaan keduanya harus merupakan perbedaan puncak, seperti hitam dan putih, bukan hitam dan merah. Seperti hitam dan putih, naskah ini. Tidak seperti putih dan coklat, merah dan tidak seperti putih dan coklat, merah dan sebagainya. Sebab pertentangan, yakni syarat dari pertentangan, merupakan hubungan dari dua sesuatu, bukan merupakan hubungan dari banyak hal atau banyak sesuatu. Kan rumpunnya apa tadi? Dulu pertentangan. Apa pertentangan? Dua hal yang tidak bisa bertemu dalam satu tempat, waktu dan sisi pandang. Yang itu dua hal, bukan banyak hal. Itu. Nah sekarang, hukum pertentangan kontra adalah tidak bisa berkumpul, tapi bisa terangkat kedua-duanya. Semacam warna hitam dan putih terangkat pada benda yang berwarna merah misalnya. Itu. Jadi hitam dan putih nggak bisa ketemu, tapi bisa terangkat dua-duanya. Tidak seperti apa yang dulu itu di pelajaran 16 pertentangan perlawanan, positif negatif, misalnya hitam dan bukan hitam. Jadi apapun di dunia ini, kalau bukan hitam pasti bukan hitam. Jadi kalau tidak hitam ya bukan hitam, nggak bisa dilepas dari dua-duanya itu. Apa saja cari, pasti hitam atau bukan hitam. Pertentangan mutadaifain. Ini yang keempat, ini pertentangan mutadaifain. Pertentangan mutadaifain adalah dua wujud yang untuk memahami atau membayangkan salah satunya haruslah memahami yang lainnya atau membayangkan yang lainnya. Seperti ayah dan anak, atas dan bawah. Wujud ini bisa sifat ya, umumnya sifat memang. Dua hal, dua wujud, dua sifat, terserah. Yang untuk memahami salah satunya perlu memahami yang lainnya, atau membayangkan salah satunya perlu membayangkan yang lainnya juga. Naskah. Seperti ayah dan anak, atas dan bawah dan lain-lainnya. Hukum pertentangan mutadaifan ini adalah tidak bisa berkumpul tetapi bisa terangkat dua-duanya. Tidak bisa berkumpul, ayah dan anak tidak bisa berkumpul dalam satu tempat. Ini dalam satu orang, kemudian dalam satu waktu dan dalam satu sisi pandang. Seperti tidak bisa hukum pertentangan mutadaifan ini adalah tidak bisa berkumpul tetapi bisa terangkat. Seperti rumah, pohon, adalah bukan ayah dan bukan anak. Begitu juga Tuhan bukan atas dan bukan bawah. Jadi Tuhan tidak bisa bilang atas, tidak bisa bilang bawah. Gitu. Nah, untuk yang contoh tadi seperti hitam dan bukan hitam, Tuhan bukan hitam. Sudah jelas bukan hitam. Itu. Jadi untuk pertentangan positif negatif siapapun tidak lepas. Tapi bukan berarti ini mengikat Tuhan loh. Jangan dikira bahwa ketika kita mengatakan bahwa wujud apapun tidak bisa lepas dari dua pertentangan positif negatif, apa yang namanya itu istilahnya pertentangan perlawanan ya, nakidan yang bagian pertama. Itu bukan berarti itu mengikat. Jadi tidak berarti semuanya itu terikat, malah bisa berarti melepas. Jadi kalau Tuhan kita katakan tidak hitam atau tidak manis, misalnya manis dan tidak manis, ini kan berarti positif negatif. Manis dan tidak manis. Nah, berarti apa? Apapun tak bisa lepas, termasuk Tuhan. Manis
Tuhan tidak bisa dibilang manis. Jadi berarti tidak manis gitu. Tapi ingat bahwa tidak manis dan seterusnya atau tidak hitam yang disifatkan kepada zat yang maha tidak terbatas, itu berarti melepaskan batasannya. Gitu. Melepaskan batasannya. Sebab kalau dibilang manis, misalnya manis, putih, campuran dari berbagai sifat, akhirnya Tuhan menjadi terbatas. Akhirnya kita bilang apa? Tidak manis. Tidak manis bukan berarti pahit. Tidak manis yakni tidak terpetak-petak dengan sifat. Itu. Tidak terpetak-petak dengan sifat. Jadi nanti itu insya Allah dalam pembahasan teologi setelah logika, insya Allah ada pembahasan mengenai sifat-sifat Tuhan. Jadi kalau penafian sesuatu, jadi sesuatu itu sempurna, seperti manis kan bagus, tidak pahit misalnya ya. Tapi dinafikan juga dari Tuhan. Kita nafikan, kita tolak dari Tuhan. Nah, kenapa kita tolak? Karena manis itu batasan, terbatas. Jadi kita bilang tidak terbatas maksudnya. Jadi tidak manis, yakni tidak terbatas. Tidak putih, yakni bukan hitam. Tidak putih, yakni tidak terbatas. Itu makna dari penafian kepada Tuhan. Jadi jangan dikatakan kalau di logika dibilang, kalau logika mengatakan bahwa dalam pertentangan perlawanan tidak ada yang bisa melepaskan diri, lalu kemudian Tuhan juga tidak bisa melepaskan diri dari salah satu dari dua yang berlawanan ini, maka kita katakan Tuhan menjadi terikat. Nggak begitu. Jadi bukan mengikat Tuhan, tetapi karena Tuhan tidak terikat, maka muncullah penafian itu. Jadi hitam dan tidak hitam, manis dan tidak manis, maka Tuhan tidak manis, maka Tuhan tidak hitam. Artinya penafian terhadap pemetak-metakan terhadap Tuhan, karena pemetakan akan memunculkan petak-petak, akan memunculkan bagian-bagian. Bagian sudah tentu bukan yang bagian yang satu, bukan bagian yang lainnya. Karena bagian-bagian saling menolak, saling berbeda, berarti masing-masing terbatas. Yang membatasi bagian-bagian yang lain. Nah, kalau masing-masing bagian terbatas, berarti Tuhan kumpulan dari yang terbatas. Kalau Tuhan kumpulan yang terbatas, berarti Tuhan terbatas. Karena kumpulan keterbatasan, seluas dan sebanyak apapun, tetap terbatas. Kalau Tuhan terbatas, berarti ada awal dan akhir. Kalau ada awal dan akhir, berarti sebelum awal Tuhan nggak ada. Dan setelah akhir, nanti Tuhan akan menjadi nggak ada. Nah, berarti kan mustahil. Nah, dengan demikian, berarti yang dimaksudkan penolakan terhadap Tuhan dari sifat-sifat sempurna, apalagi tidak sempurna. Dari sifat sempurna kita juga tolak dari Tuhan. Nah, kalau kesempurnaan itu terbatas, seperti madu manis, Tuhan tidak manis. Kalau begitu pahit dong, jelek dong Tuhan. Enggak. Jadi kemanisan madu itu terbatas bagi Tuhan, sangat terbatas. Kita aja bisa membedakan manisnya, misalnya keberadaan yang ada di sekitar kita ini sangat terbatas. Di antara kita aja manis ini bertingkat, seperti manisnya madu, manisnya gula, manisnya misalnya akhlak yang baik, manisnya keluarga yang baik dan seterusnya gitu. Apalagi kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak terbatas, berarti Tuhan bukan manis yang ada pada madu, itu maksudnya. Tuhan tidak manis, yakni manis yang terbatas. Kalau Tuhan manis tidak terbatas, tidak apa-apa disifati dengan tidak terbatas, tapi jangan disifati manis. Kenapa? Karena sekalipun mungkin tidak menjerumuskan ke dalam kemusyrikan, asalkan tidak terbataskan, jadi dengan syarat tidak terbatas ya, itu pun biasanya tidak dilakukan oleh kaum muslimin, ulama misalnya. Kenapa? Karena Tuhan telah memberi contoh sifat-sifat yang disifatkan kepada dirinya. Memang ada pembahasan apakah sifat Tuhan itu Tuhan saja yang menentukan, atau kita juga boleh mensifati Tuhan dengan
semau kita dengan sifat-sifat yang baik, boleh apa tidak, itu insya Allah nanti di pembahasan teologi. Oke, ini contoh daripada penerapan daripada logika dan contoh kecil ini dari pertentangan mutadaifain sudah bisa kemana-mana. Di sini ada diagram, perhatikan diagram di bawah ini. Kata terpecah menjadi dua, persamaan, perbedaan. Perbedaan terpecah menjadi tiga, perbedaan persamaan, perbedaan ketidaksamaan, perbedaan pertentangan. Perbedaan pertentangan pecah menjadi empat, pertentangan perlawanan, pertentangan pemilikan dan tidak, pertentangan kontra, pertentangan mutadaifain. Sampai sekian dulu. Semoga Tuhan selalu mengampuni dan menghidayah kita, dan semoga Tuhan tidak menjauhkan kita dari ridhonya, dari petunjuknya, dari ilmunya yang hakiki, dari petunjuknya yang hakiki, kemudian dari agamanya yang hakiki, bukan agama yang kita pahami, tapi agama yang Dia maui. Semoga selalu dilimpahkan kepada kita sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat dengan kesucian Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.